Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Penjaga Villa Puncak Bogor. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Pristory. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama dan penasaran juga bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Selesai sudah prosesi penguburan Pak Hendra, satu persatu pelayat meninggalkan pusara. Areal pemakaman yang tadinya ramai berangsur sepi. Begitu juga dengan aku, akhirnya melangkah pergi ketika hanya tinggal beberapa orang saja. Suasana acara pemakaman selalu begini. Hawanya sedih, rasa kehilangan yang mendominasi. Aku terbilang sangat jarang menghadiri prosesi pemakaman. Kalau bukan keluarga atau kerabat dekat, aku tidak pernah menghadirinya. Tapi ini Pak Hendra bukan keluarga, bukan kerabat dekat juga. Tapi aku harus menghadiri pemakamannya. Hampir selama 3 bulan terakhir hidupnya, Pak Hendra bisa dibilang adalah mentorku. Iya mentor. Aku Rahmat, usiaku masih 22 tahun ketika semua itu ataupun semua peristiwa di Villa Puncak ini terjadi pada tahun 2008. Lahir dan juga besar di Cibinong, Bogor. Setamat SMU, aku tidak melanjutkan sekolah lagi. Lebih memilih untuk bekerja walaupun masih serabutan. Singkatnya, pada tahun 2008 aku menganggur cukup lama karena memang belum ada pekerjaan yang membutuhkan tenagaku. Di tengah kejenuhan melanda, datanglah kabar baik. Salah satu tetangga menawarkanku untuk bekerja sebagai penjaga villa di kawasan Puncak Bogor. Jadi villa ini punya bos saya, Mat. Dia orang kaya banget. Rumah dan juga villanya di mana-mana. Banyaklah pokoknya. Nah, salah satunya ya di puncak itu, di daerah Cibogo. Villa ini disewakan untuk umum juga. Ya sengaja begitu supaya tidak terlalu kosong karena sangat jarang dikunjungi. Begitulah penjelasan awal Pak Iwan, tetanggaku. Sebenarnya villa itu sudah ada yang jaga. Bapak dan juga ibu yang sudah berumur, suami istri. Tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal dunia. Jadi ya aja tinggal si bapak di situ yang menunggu dan juga merawat villa itu sendirian. Lanjut Pak Iwan. Bapak penunggu villa ini sudah tua dan juga sakit-sakitan. Jadi sepertinya kamu akan dipersiapkan untuk menggantikannya. Ya kalau dia pensiun nanti. Pak Iwan masih melanjutkan. Kata Pak Iwan juga, pemilik villa sangatlah baik orangnya. Dia selalu mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengannya. Gimana? Kamu mau nggak? Kan nggak terlalu jauh juga kan dari rumah kamu. Jadi bisa pulang kapan saja. Kalau mau, biar saya bilang kepada Pak Daniel. Mau kamu? Pak Daniel adalah bos Pak Iwan. Aku yang sudah terlalu lama menganggur, tidak pikir panjang lagi, langsung mengangguk setuju. Beberapa hari setelah Pak Iwan datang lagi mengabarkan lagi pada kala itu, dia bilang bosnya setuju untuk memperkerjakan aku atas rekomendasi baik darinya. Ya sudah, aku semakin senang dengan pekerjaan ini setelah mendengar upah yang akan aku terima setiap bulannya. Nominalnya cukup besar buatku pada kala itu, ditambah dengan tunjangan makan dan tempat tinggal selama bekerja nantinya. Aku ingat waktu itu bulan Juni tahun 2008. Aku mulai bekerja sebagai penjaga villa di Cibogo, kawasan Puncak Bogor. Jalan masuk menuju villa ini tidak susah. Kalau dari arah Bogor, kira-kira 10 menit dari Gadok ada pom bensin di sebelah kiri. Di situ ada belokan ke kanan. Dari belokan itu sekitar 30 menit kemudian sudah sampai. Ketika pertama kalinya menginjakkan kaki di villa itu, aku langsung melihat ke sekitar, merekam setiap sudutnya di memori kepala. Gerbang depan yang tinggi dan juga besar,
memisahkan jalanan umum dengan pekarangan bagian depan villa. Halamannya sangat luas, hijau rerumputan mendominasi pemandangan. Beberapa pohon besar tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar yang berdiri di tengah-tengah lahan luas ini. Aku meyakini kalau bangunan besar itu adalah villanya. Villa besar berlantai 2, bentuk bangunannya model lama. Sepertinya usianya juga sudah tua, tapi masih terlihat sangat terawat dan juga bersih. Di sebelah kanan ada bangunan seperti bungalow yang bentuknya memanjang, beratap tanpa dinding di sekelilingnya, sepertinya diperuntukkan untuk kegiatan luar ruangan. Ketika sedang asik menjelajah pemandangan, tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka, lalu muncul seorang bapak dari dalam. "Rahmat ya? Sini, masuk," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Iya pak," aku menjawab sumringah. Seorang bapak bertubuh tinggi kurus berkacamata, nyaris seluruh rambutnya tertutup uban, mengenakan kemeja lengan pendek, celana panjang hitam. Setelah itu kami kemudian berkenalan. Bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra, umurnya 69 tahun. Aku kemudian diajaknya berkeliling dan dengan sabar beliau menjelaskan semua tentang villa ini dan segala isinya. Bangunan utama, villa 2 lantai. Di lantai dasar ada ruang tengah besar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada dapur di belakang. Lantai 2 ada 3 kamar tidur juga, 2 kamar mandi, ruang santai keluarga dan teras besar memanjang dari kiri ke kanan. Teras ini menghadap pemandangan pegunungan puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan, benar tebakanku di awal tadi, villa ini sangat bagus dan juga besar. Dan yang paling menohok dan juga mencolok adalah kebersihan villa dan lingkungannya membuatku sangat terkesan. Dari sini menandakan kalau Pak Hendra orang yang sangat rajin. Di belakang villa ada bangunan berukuran jauh lebih kecil dari bangunan utama, tapi tidak terlalu kecil juga. "Nah, di rumah itu nanti kamu tinggal. Kamar kamu sudah saya siapkan. Kamu tinggal masuk saja." Begitu kata Pak Hendra sambil menuju ke rumah itu. Lalu kami kemudian melangkah ke sana dan juga memasukinya. Rumah yang ukuran ataupun bangunannya itu nyaris sama dengan rumah orang tuaku di Cipinang. Ada ruang tengah, 2 kamar, dapur, dan 1 kamar mandi. Rumah yang sangat nyaman buatku untuk tinggal. "Kamu berberes saja dulu. Saya tunggu di bungalow ya. Kita ngobrol lagi di sana," ucap Pak Hendra. Aku yang baru hanya membawa sedikit pakaian, jadi tidak terlalu lama untuk berberes. Setelah itu keluar rumah menuju bungalow, tempat Pak Hendra duduk menungguku. Jadi nanti setiap pagi kita membersihkan seluruh tempat ini, luar, dalam villa, halaman depan belakang, semuanya pokoknya. Begitu kata Pak Hendra ketika kami lanjut berbincang. Intinya tugas kami adalah menjaga villa agar tetap bersih, nyaman, dan juga aman. Kami juga yang akan melayani serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa villa. Kata Pak Hendra, penyewa villa paling banyak dari kalangan keluarga besar dan grup kecil kantor atau perusahaan. Sebisa mungkin kami akan memenuhi semua kebutuhan dan juga keperluan para tamu penyewa yang menginap dan juga mengadakan acara di sini. Kurang lebih begitulah tugasku. Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan juga yang lainnya, kemudian Pak Hendra mulai bercerita sedikit tentang kehidupan pribadinya. Sepanjang siang hingga sampai sore hari, kami hanya duduk berbincang. Pak Hendra bercerita sambil terus menghisap rokok. Sudah berbatang-batang rokok dihabiskan sejak awal pertemuan kami tadi. Sangat kelihatan kalau beliau seorang perokok berat. Sudah hampir 30 tahun lamanya Pak Hendra bekerja di villa ini. Sejak orang tua Pak Daniel, sang pemilik villa masih hidup, 30 tahun bekerja didampingi oleh istri tercinta. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang villa itu tadi, berdua berdampingan merawat dan juga menjaga villa ini. Ibu Rina, itulah nama dari almarhumah istri Pak Hendra. Tapi memang sudah garisnya, istri saya meninggal baru 1 bulan yang lalu karena sakit keras yang sudah dia idap bertahun-tahun lamanya. Begitu kata Pak Hendra dengan tatapan kosong.
dibarengi dengan hisapan panjang batang rokok di tangannya. Raut sedih masih tergambar jelas di garis wajah tua dan juga lelahnya itu. Kemudian Mbak Indra mengeluarkan dompet lalu mengeluarkan selembar foto lusuh. "Ini istri saya." Begitu kata Pak Indra sambil menunjukkan foto itu. Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang istrinya, tergambar jelas betapa mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sampai maut memisahkan, dan aku hanya diam dan terus saja mendengarkan. Hari itu juga aku dapat menebak kalau Pak Hendra kelihatan tidak sehat dan dia sering batuk-batuk sambil memegang dadanya. "Tidak apa-apa, sudah biasa." Begitu katanya ketika aku bertanya tentang hal itu. "Ya sudahlah, aku hanya bisa menyarankan untuk mengurangi rokoknya." Singkat kata, mulailah hari-hariku bekerja di villa itu. Rutinitas setiap pagi, Pak Indra selalu mengetuk pintu kamar membangunkanku untuk sholat subuh. Setelah beribadah, kami langsung bekerja. Pekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman. Banyak dedaunan kering berjatuhan dari pohon besar yang ada. Kemudian membersihkan luar dan dalam villa. Selalu seperti itu rutinitasnya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan berlalu tidak terasa. Aku sudah merasa nyaman dan juga betah tinggal bekerja di villa ini. Pak Indra benar-benar orang yang baik. Sama sekali tidak pernah marah meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja. Kami semakin akrab, perbincangan pun sudah sering diselingi dengan candaan. Tapi ya itu, semakin hari aku semakin khawatir dengan kesehatan Pak Indra. Batuknya kelihatan semakin parah dan beberapa kali beliau meminta izin untuk istirahat di rumah saja karena badannya sangat lemas. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Indra semakin menurun. Hingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas. Akhirnya Tuhan punya kehendak lain. Awal bulan November tahun 2008, Pak Indra mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sepeninggalnya Pak Indra, aku sendirian tinggal di villa itu. Aku sendirian menjaga dan juga merawat villa. Tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul dengan meninggalnya Pak Indra. Ditinggal sendirian ketika sudah nyaman bekerja berdampingan dengannya, ketika kami sudah semakin dekat dan akrab, tapi roda hidup harus terus berputar. Aku harus terus berjalan. Pemilik villa bilang, dia akan mencari satu orang pekerja lagi untuk menggantikan posisi Pak Hendra. Jadi, aku tidak akan dibiarkan lama-lama kerja sendirian di situ. Tapi sambil menunggu orang yang baru datang, aku terpaksa harus bekerja sendirian, harus tinggal di villa sendirian juga. Sebentar. Tinggal dan juga kerja di villa sendirian? Ternyata tidak juga. Kenapa begitu? Karena aku sering merasakan kalau almarhum Mbak Indra dan istrinya masih ada di sini, masih di villa ini. Dalam artian sesungguhnya aku merasa kalau mereka masih tinggal di sini. Kemudian terdengar suara pintu. "Iya Pak." Aku menjawab ketukan pintu kamar, masih sangat mengantuk karena kurang tidur malam sebelumnya. Lalu kemudian aku menjawab, "Iya Pak." Aku mengucuk-ucuk mataku sebentar melirik jam dinding. Sudah hampir jam 5 subuh. Memang sudah waktunya bangun dan sholat. Beranjak dari tempat tidur lalu aku berjalan menuju pintu untuk keluar kamar. Dan setelah pintu kamar sudah terbuka, aku bisa melihat isi ruang tengah. Di situ Pak Indra sedang berdiri melaksanakan sholat subuh. Seperti biasanya dia mengenakan baju koko kesayangannya dan sarung berwarna gelap, lengkap dengan kopiah putih di kepalanya. Pak Hendra sudah mulai duluan ternyata. Begitu pikirku dalam hati. Aku langsung buru-buru ke belakang untuk berwudu dan setelah selesai aku langsung melangkahkan kaki menuju ruang tengah dengan niat menyusul Pak Hendra yang sudah duluan sholat. Tapi sesampainya di ruang tengah, aku terheran-heran karena tidak melihat Pak Hendra lagi berada di sana. Kemana beliau? Apakah sudah selesai sholatnya? Dan kemudian jantungku serasa berhenti. Detik berikutnya aku ternyata kaget, nyaris menangis ketika akhirnya tersadar. Aku baru ingat kalau Pak Hendra sudah meninggal sehari sebelumnya, dan aku menghadiri pemakamannya kemarin. Kemudian dalam sholat subuh itu, aku menantangi sedih sendirian di rumah.
aku masih merasakan kehadiran almarhum. Itulah kejadian aneh yang aku alami di hari pertama setelah Pak Indra meninggal. Hari-hari berikutnya, beberapa kali aku mengalami kejadian janggal dan menyeramkan. Salah satunya kejadian berikut ini. Kegiatan rutin setiap hari yang aku lakukan adalah membersihkan villa. Setelah ada tamu ataupun tidak ada, aku menyapu dan juga mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, menjaga debu, dan lain sebagainya. Suatu hari belum lama dari meninggalnya Pak Indra, aku sedang membersihkan villa di lantai 2. Memang biasanya seperti itu, aku membersihkan lantai 2 terlebih dahulu. Setelah selesai baru membersihkan lantai 1. Posisi villa yang jauh dari jalan umum dan keramaian menjadikannya sangat sepi walaupun di siang hari. Aku yang sedang membersihkan lantai 2 nyaris bisa mendengar suara apa saja meskipun samar. Nah, aku langsung menghentikan kegiatan ketika ada suara dari lantai bawah. Jelas terdengar kalau salah satu keran di kamar mandi bawah tiba-tiba hidup. Suara airnya kedengaran mengocor deras jatuh ke dalam ember. Seperti ada yang sedang menampung air di ember. Siapa? Ya tidak tahu. Karena dapat dipastikan kalau aku sedang sendirian di dalam villa ini. Beberapa saat kemudian keran itu mati, sepertinya embernya sudah penuh. Aku masih diam berdiri pada posisi awal dengan tangan masih memegang sapu. Terbengung-bengung mencoba mencerna apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Lalu terdengar suara langkah kaki yang melangkah di atas ubin. Samar tapi aku masih bisa mendengarnya. Itu siapa? Semakin penasaran, aku yang sedang berada dekat dengan pintu kaca melirik keluar. Dari kejauhan kelihatan kalau pintu gerbang dalam keadaan tertutup. Tidak ada kendaraan yang parkir juga, jadi harusnya tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu siapa yang sedang berada di bawah? Suara-suara itu terus saja terdengar. Kadang samar, kadang jelas. Yang pasti sedang ada kegiatan. Suara cipratan air yang disiram ke lantai, lalu suara kain pel yang bergesekan dengan ubin. Semuanya aku dengar seperti ada yang mengepel lantai bawah. Aku yang sejak tadi berdiri diam akhirnya memberanikan diri untuk melangkah menuju tangga. Di ujung atas tangga perlahan aku memaksa untuk mengintip ke bawah. Awalnya hanya kelihatan sebagian kecil saja, yaitu karena aku masih ragu. Perasaan ini campur aduk antara was-was, takut, dan penasaran. Tidak ada siapa-siapa dan aku tidak melihat apa-apa. Lalu berpindah posisi, masih di ujung atas tangga aku mencari spot yang memungkinkan aku bisa melihat dengan lebih jelas lagi dan luas lagi. Tetapi aku masih benar-benar belum melihat apa-apa. Tidak ada siapa-siapa di lantai bawah. Semakin penasaran dan semakin berani, kemudian aku melangkah menuruni beberapa anak tangga. Dari sinilah akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat seseorang. Aku menahan nafas ketakutan dan aku melihat Pak Indra sedang mengepel lantai bawah bagian belakang. Dia berjalan mundur membelakangi aku yang diam berdiri di ujung atas tangga. Dia mengenakan kemeja lengan pendek yang biasa dipakai semasa hidupnya. Terus melangkah mundur perlahan sambil kedua tangan memegang gagang kain pel. Aku terus terpana menyaksikan pemandangan itu. Sampai-sampai tidak sadar kalau sebenarnya ada yang sedang memperhatikan aku. Iya, ternyata ada sosok lain yang memperhatikan aku. Di sebelah meja makan, depan lemari, ada perempuan tua sedang berdiri diam menghadap ke arahku. Aku yang akhirnya sadar kalau ada sosok lain selain Mbak Indra semakin ketakutan. Karena aku kenal dengan sosok perempuan itu. Aku yakin kalau dia adalah Purina, istri Pak Indro. Purina berdiri diam mengenakan baju terusan berwarna gelap, rambutnya diikat sanggul. Perlahan dia tersenyum ke arahku, senyum ramah, lalu aku membalas senyumannya. Sementara Pak Indra masih terus mengepel lantai, posisinya masih membelakangiku. Cukup lama aku diam memperhatikan, sampai akhirnya tersadar kalau dua orang itu sudah meninggal dunia. Memaksa kaki melangkah mundur, aku kembali naik ke lantai 2, kemudian di teras depan aku duduk melamun ketakutan, memikirkan kejadian seram yang baru saja aku alami. 1 bulan setelah meninggalnya Pak Indra, aku kedatangan tamu seorang pemuda yang usianya sama denganku.
Dia bilang dia diterima kerja di sini, membantuku menjaga dan juga merawat villa. Sebut saja namanya Roni. Dia warga Bogor juga, sama denganku. Singkat kata, akhirnya aku tidak sendirian lagi, sudah ada Roni yang membantu. Selama beberapa hari bekerja, aku sudah bisa melihat kalau Roni sangat rajin, menyenangkan juga, enak untuk diajak teman ngobrol. Aku yang sudah sebulan sendirian di sini jadi cukup senang dengan kehadiran teman kerja yang baru. Tapi sayangnya Roni bekerja hanya sekitar 1 minggu. Tiba-tiba ia meminta izin untuk berhenti bekerja. Tidak bisa dirayu lagi. Dia bersikukuh untuk berhenti. Ya sudah, aku tidak bisa memaksa. Tapi sebelum pergi aku harus tahu apa alasannya, apa yang membuat dia ingin berhenti. Saya gak kuat mat villa ini banyak hantunya. Takut ah. Begitulah katanya. Dan banyak hantu gimana? Emang kamu ngelihat apa? Tanyaku sangat penasaran pada kala itu. Memang aku belum pernah bercerita kepada Roni tentang kisah villa ini sebelum dia datang. Belum cerita tentang Pak Indra dan istrinya. Khawatir dia jadi ketakutan nantinya, makanya Roni tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia melanjutkan ceritanya. Dia bilang dia pernah melihat ada 2 orang sedang sholat di ruang tengah di tempat tinggal kami, tengah malam, ketika Roni ingin ke kamar mandi. 2 orang itu laki-laki dan perempuan. Yang lelaki berdiri di depan sebagai imam, yang perempuan makmum di belakang. Roni yakin kalau mereka bukan orang, makanya dia sangat ketakutan, tidak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Berikutnya kejadian seram ketika dia sedang menyapu villa di lantai 1. Ketika sedang tekun menyapu lantai, Roni kaget mendengar ada suara cekikikan. Suara perempuan tertawa. Sontak dia langsung melihat ke arah sumber suara, yaitu kamar tengah yang kebetulan pintunya terbuka lebar. Awalnya Roni terdiam terpana seperti terhipnotis. Ya karena melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar. Ada seorang nenek yang sedang duduk di atas tempat tidur. Rambutnya putih, tergerai panjang, memakai baju terusan berwarna gelap. Sosok nenek itu duduk menatap Roni yang sedang berdiri tidak jauh. Senyum mengembang di wajah pucatnya. Sekitar kedua matanya itu berwarna gelap. Sungguh mengerikan penampakannya. Hanya beberapa detik Roni memandang nenek itu. Berikutnya dia terbirit-birit lari keluar villa. Peristiwa yang jadi pemicu dan semakin membulatkan tekad Roni untuk berhenti adalah di malam terakhir dia tidur di kamarnya. Seperti biasa setelah seharian bekerja, malamnya kami berbincang sambil menonton TV di ruang tengah di rumah kecil tempat tinggal kami. Seperti malam-malam sebelumnya, sekitar jam 10 malam rasa kantuk membuat kami harus tidur di kamar masing-masing. Aku di kamar depan sementara Roni di kamar belakang. Roni bilang malam itu dia langsung tidur lelap di alam mimpi. Tapi menjelang jam 2 dini hari, Roni terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Suara ketukan yang terdengar beberapa kali. Roni pikir itu aku, makanya dia langsung menjawab, "Iya Mat, sebentar." Lalu dia berjalan menuju pintu untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata bukan aku yang sedang berdiri di depan pintu, tapi ada 2 sosok bapak tua yang dia sama sekali tidak mengenalnya. Bapak itu hanya diam berdiri menatap Roni, wajah tanpa ekspresinya jelas terlihat di keremangan cahaya. Ketakutan yang masih memenuhi isi kepala semakin memuncak ketika Roni tiba-tiba melihat ada sosok lainnya yang muncul dari bagian belakang rumah. Ada sosok ibu tua dengan rambut panjangnya berjalan mendekati Roni yang masih berhadapan dengan sosok bapak tua di depan pintu. Ibu tua itu akhirnya berhenti dan berdiri tepat di belakang si bapak tua itu. Mereka berdua berdiri menatap Roni yang masih saja diam dalam belenggu cekam ketakutan. Wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi. Tapi lambat laun perlahan mereka mulai tersenyum. Mereka tersenyum menatap Roni dengan wajah yang sungguh menakutkan. Entah datang dari mana, akhirnya Roni kemudian punya kekuatan untuk menutup pintu kamar, membiarkan 2 sosok menyeramkan itu tetap di ruang tengah. Sambil menangis pelan, Roni duduk ketakutan di sudut kamar.
Berikutnya, suara ketukan pintu masih sesekali terdengar. Itu sebabnya Roni tidak bisa terlelap sampai pagi menjelang. Dan esok paginya dia langsung membereskan barang-barangnya, lalu bilang kepadaku kalau ingin berhenti dan pulang hari itu juga. Aku bisa menerima dan mengerti alasan yang dikatakannya. Karena kamar yang Roni tempati memang dulunya adalah kamar milik almarhum Pak Indra dan almarhumah istrinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman, apabila kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa pula untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dan cerita-cerita terbaru lainnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan terima kasih juga atas support kalian selama ini untuk channel ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.